Oke, kali ini kita akan membedah sebuah artikel yang cukup provokatif. Artikel ini bukan cuma menganalisis apa yang ia sebut sebagai kelemahan geopolitik di dunia muslim, tapi juga menawarkan sebuah solusi yang bisa dibilang sangat radikal. Yuk, kita telusuri argumennya satu persatu. Baik, kita mulai ya. Jadi, artikel ini dibuka dengan cara yang cukup dramatis. Dia langsung melemparkan kita ke sebuah skenario konflik hipotetis di masa depan yang digambarkan terasa begitu dekat dan ya, begitu nyata. Si penulis ini membangun panggungnya dengan nama-nama operasi militer fiktif yang sinematik banget. Operasi Gemuruh Singa dan Operasi Amarah Epik. Nah, ini adalah titik awal untuk keseluruhan argumen yang ingin ia bangun. Penulis sengaja merinci akibat serangan fiktif ini secara brutal. Tujuannya jelas untuk membangun argumennya di atas fondasi perasaan krisis yang mendalam yang dirasakan oleh pembaca. Nah, dari skenario yang mencekam tadi, artikel ini kemudian menarik sebuah benang merah. Katanya, situasi hipotetis ini, walaupun fiksi, sebenarnya ngasih kita 3 pelajaran krusial tentang bagaimana kekuasaan global itu bekerja. Nah, ini dia bagian yang menarik. Si penulis menggunakan serangan fiktif tadi untuk membongkar apa yang ia yakini sebagai motivasi sesungguhnya dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dia memaparkannya langkah demi langkah. Untuk mendukung argumen soal dominasi nuklir, si penulis menyajikan data. Pertama, ia menyoroti persenjataan nuklir Amerika Serikat sendiri yang menurutnya diperkirakan akan mencapai 3.700 pada tahun 2025. Lalu, gambaran diperluas ke skala global. Dari total hulu ledak nuklir di seluruh dunia, lebih dari 9.600 diantaranya itu siap pakai. Kebayangkan betapa besarnya kekuatan ini? Dan untuk lebih mempertajam poinnya, dia menyoroti persenjataan nuklir yang dimiliki Israel, sekutu utama Amerika Serikat di kawasan itu. Jadi, menurut si penulis, isu ancaman nuklir dari Iran itu sebenarnya cuma dalih. Dia menuduh kalau tujuan sebenarnya adalah kontrol politik. Bahkan, dia mengklaim kalau Iran secara diam-diam sudah bertindak seperti satelit untuk kepentingan AS selama bertahun-tahun. Dan untuk memperkuat argumennya soal aliansi, penulis kemudian mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, yaitu Surat Al-Ma'idah ayat 51. Oke, dari urusan geopolitik, sekarang artikelnya beralih. Si penulis mulai mendiagnosis apa sih yang ia anggap sebagai akar dari semua masalah ini. Untuk memperkenalkan masalah intinya, penulis mengutip sebuah hadis atau tradisi kenabian. Nah, dari kutipan itu, dia langsung melemparkan pertanyaan kunci. Jadi, apa sebetulnya penyebab kelemahan ini? Pertanyaan ini jadi jembatan langsung ke diagnosis yang akan ia jelaskan. Jadi, menurut artikel ini, poin krusialnya adalah sebuah kelemahan spiritual yang disebut al-wahan. Penyakit ini, seperti yang didefinisikan dalam hadis, adalah cinta dunia dan takut mati, yang katanya menjangkiti para pemimpin muslim. Penulis juga memakai sebuah metafora yang sangat kuat dari hadis yang sama. Umat Islam yang jumlahnya lebih dari 2 miliar itu, kekuatannya diibaratkan seperti buih di lautan. Banyak, tapi tak berdaya. Nah, setelah mendiagnosis masalahnya, artikel ini kemudian beralih ke bagian solusi. Menurutnya, inilah satu-satunya jalan ke depan yang bisa ditempuh. Di sini, dia secara eksplisit menolak apa yang ia sebut solusi palsu, seperti PBB atau perjanjian damai. Dia membandingkannya langsung dengan apa yang ia usulkan sebagai solusi sejati. Untuk mendukung seruannya akan persatuan, yang ia sebut solusi sejati itu, penulis sekali lagi merujuk pada sebuah hadis yang fundamental. Menurut si penulis, persatuan ini bukan cuma konsep abstrak. Kalau terwujud, persatuan ini akan menjadi kekuatan geopolitik dan militer yang sangat nyata. Kekuatan yang bisa menciptakan militer raksasa dan bahkan mengontrol jalur-jalur air paling strategis di dunia. Dan sampailah kita pada kesimpulan akhir dari artikel ini, sekaligus seruan terakhirnya untuk para pembaca. Jadi, inilah poin pamungkasnya. Menurut penulis, persatuan spiritual dan politik yang sejati itu tidak mungkin ada tanpa sebuah institusi politik tunggal, yaitu khilafah. Untuk mendukung argumennya, teks ini menggunakan contoh-contoh dari sejarah seperti masa Khalifah Abu Bakar dan Harun ar-Rasyid untuk menunjukkan bagaimana bentuk pemerintahan ini menurutnya efektif dan sah. Dan itulah pertanyaan terakhir yang ditinggalkan oleh artikel ini. Sebuah pertanyaan yang sangat provokatif, sekaligus seruan langsung untuk bertindak, yang dibangun di atas seluruh argumen yang baru saja kita bedah bersama.